Pemirsa, cuaca panas ekstrim dan jauhnya rute berjalan kaki menuju ke Jamarat menjadi ujian berat bagi fisik jemaah haji Indonesia di kawasan Mina. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat sengatan panas, petugas haji bergerak cepat untuk bagikan cairan oralit kepada setiap jemaah yang melintas. Pemandangan sibuk terlihat di sepanjang jalur menuju lokasi pelontaran jumroh di kawasan Mina, Arab Saudi. Tim promosi kesehatan dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH terus bersiaga memantau kondisi fisik para tamu Allah. Suhu udara yang menyengat membuat banyak jemaah haji kedapatan jatuh pingsan di tengah perjalanan. Mereka mengalami dehidrasi berat akibat terlalu lelah berjalan kaki untuk melontar jumroh. Sebagai langkah penyelamatan, petugas membagikan botol air mineral yang telah dicampur dengan serbuk oralit agar bisa langsung dikonsumsi. Selain itu, petugas juga rutin menyemprotkan air ke wajah jemaah untuk menurunkan suhu tubuh secara instan. Karena kami hari ini menemukan banyak sekali jemaah pingsan. Itu disebabkan karena mereka dehidrasi dan terkena sengatan panas. Ditambah jemaah kita banyak yang usia, jadi risiko dehidrasinya makin tambah besar. Seperti itu. Jadi sebaiknya jangan tunggu haus, minum sedikit. Cairan oralit ini terbukti sangat efektif untuk mengembalikan elektrolit tubuh yang hilang bersama keringat. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, turut turun langsung mengawal proses edukasi kepada jemaah di lapangan. Ini jamaah selama ada Bapak, pelan-pelan saja Bapak. ini harus banyak air minum. Kemudian supaya air minum itu terserap dengan tubuh dengan baik, maka Sekarang saya nggak sempat nanti. Tadi nggak sempat kayaknya. Sekarang nggak bakalan sempat deh. Ini dibikin. Akan dibikinin dia. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Ini saya bawa air minum. Ini botolnya kita buka. Nah, bentar dulu coba. Ini buka dulu Mbak. Tuh ya. Nah, lagi. Ini diminum. Habis itu dikocok. Nah, Dikocok. Terus kita minum. cara minumnya sedikit-sedikit ya, jangan sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah pun diimbau untuk selalu menggunakan payung dan tidak menunggu haus untuk minum agar ibadah tetap lancar dan aman. Bagi jemaah lansia dan berisiko tinggi, Kemenhaj menyediakan golf car untuk mengantarkan jemaah dari tenda di Mina menuju ke Jamarat. Hal ini untuk mengantisipasi jemaah kelelahan dalam perjalanan di tengah teriknya matahari. Dari Makkah, Arab Saudi, Ika Kesuma, Sindo News, Media Center Haji melaporkan. Pemirsa, potensi jemaah haji tersesat di kawasan Mina sangat tinggi akibat jauhnya rute dan identiknya jalur menuju ke Jamarat. Mengantisipasi krisis orientasi tersebut, petugas penyelenggara ibadah haji menyiagakan 10 pos jaga dan juga armada mobil golf untuk mengamankan pergerakan jemaah asal Indonesia. Baik, yang pertama saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya yang saat ini berada di Mina, untuk tetap mematuhi apa yang sudah menjadi instruksi yang disampaikan oleh para ketua kloter, ketua rombongan, dan ketua regu, agar seluruh jamaah mengikuti dan jangan terpisah. Dan kami juga menghimbau kepada para ketua rombongan yang membawa jamaahnya agar tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, dan apabila ada jamaahnya yang tertinggal di sebuah tempat, mohon ada yang tertua atau yang dituakan untuk menjaganya dan menghubungi petugas. Petugas di tiap sisi sudah disiapkan, dan di pos-pos yang sudah ada posnya nanti ada beberapa jemaah, dan ada golf car juga untuk mengantar bagi jemaah yang tersesat yang ada di Mina. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang barangkali ke kamar mandi dan lain sebagainya keluar, mohon tetap mengingat-ingat di mana Ibu berada, kemana berangkat. Dan kembalinya harus ingat betul, karena tidak mungkin ketua rombongan mengantar satu rombongan ke kamar mandi. Kita ada 10 pos di pos jaga di Jamarat ini ya, di jalur Jamarat. Dan mereka berada di posnya masing-masing dan menggunakan seragam yang sudah ditentukan.
Jadi untuk mengarahkan jemaah agar tidak terpisah ya Pak ya. Betul, mereka para petugas khususnya yang ada di jalan pertigaan, perempatan, karena apabila salah masuk jalur maka nanti jalur tersesatnya menjadi lebih jauh lagi. Jadi mohon untuk patuhi saja aturan, ikutin saja aturan. Kalau maktabnya atau markasnya tidak mengizinkan keluar untuk lontar, ya mohon jangan keluar, ikutin aturan yang ada. Dan ini semuanya untuk kenyamanan, keamanan, dan kehusuan para jamaah dalam melaksanakan ibadah, khususnya pada saat lontar jumroh atau lempar jumroh di Mina ini. Pemirsa, meskipun sebagian besar jemaah haji melempar jumroh, namun ada juga yang memilih ke Mekah untuk rangkaian ibadah tawaf, sa'i hingga tahalul. Tapi nantinya tetap akan melaksanakan ibadah lempar jumroh. Botak. Ya, botak. Botak. Ini botak. Malaysia ke Indonesia? Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Staf khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengunggah dirinya sendiri saat melakukan tahalul usai menjalani seluruh prosesi ibadah haji. Tanpa ragu ia memotong semua rambut hingga kepalanya plontos tanpa sehelai rambut pun. Ia menarasikan dalam unggahannya rambut boleh hilang, tapi semoga dosa-dosa juga ikut gugur satu persatu. Alhamdulillah habis melaksanakan rukun haji, bagaimana Kang Anda? Di unggahan selanjutnya Raffi Ahmad nampak bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga sudah selesai melaksanakan tahalul. Sementara jemaah haji Indonesia pagi ini juga sudah bergerak menuju lokasi lempar jumroh Akabah. Ritual ini mengenang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang menolak godaan syaitan saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Usai melempar jumroh, sebagian jemaah melanjutkan ke Mekah untuk tawaf dan sa'i dan akhiri dengan mencukur rambut atau tahalul. Sebelumnya jemaah haji Indonesia bersama jutaan jemaah haji lainnya berada di Musdalifah usai wukuf. Pergerakan dimulai setelah waktu maghrib secara bergelombang. Di Musdalifah jemaah menginap atau mabit lalu mengumpulkan kerikil yang digunakan untuk melempar jumroh di Mina. Di Musdalifah pula, jemaah biasanya mengambil tempat di area terbuka untuk menggelar karpet maupun kasur sebagai tempat istirahat mereka. Sementara sebagian lain di tenda yang sudah disediakan otoritas Saudi. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengasuh pondok pesantren di Pekalongan, Jawa Tengah diduga telah memperkosa puluhan santri. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, lagi-lagi dunia pendidikan tanah air kembali tercoreng. Kali ini, seorang pengasuh pondok pesantren di Pekalongan, Jawa Tengah diduga telah memperkosa puluhan santri. Seorang pengasuh pondok pesantren di Pekalongan, Jawa Tengah diduga telah mencabuli puluhan santri. Atas laporan sejumlah korban, pria berinisial AKF ditangkap polisi dan langsung dibawa ke Mapolres. Saat ini terdapat 6 korban berusia antara 17 hingga 25 tahun yang sedang diperiksa. Polisi menduga masih ada puluhan korban lain yang belum berani melapor. Aksi cabul terduga pelaku telah dilakukan sejak tahun 2008 lalu. Pada saat mereka masih mondok di sana, si santri-santri ini diajak untuk melakukan pijit atau apa, ya kan? Sehingga pada saat ada kesempatan yang istilahnya lebih terbatas atau tertutup, mereka request ya, si pelaku ini minta untuk disentuh. Sebelumnya ulah AFK terungkap setelah salah seorang santriwati mengaku hamil tanpa laki-laki. Namun setelah diselidiki, kehamilan itu disebabkan ulah cabul seorang pengasuh pondok tempat ia menuntut ilmu. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.